Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan firman secara khusus dari pembacaan utama dari surat Roma, dan diberikan tema kesengsaraan menuju pengharapan. Kesengsaraan menuju pengharapan. Kama parisan ma palulako ka parannuan. Kama parisan ma palulako ka parannuan. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kesengsaraan dalam hidup ini? Pernah ya? Sering? Tiap hari mungkin? Ya, rendah juga ya tiap hari ya. Tapi ada saja waktu kita mengalami kesengsaraannya, mengalami penderitaan. Jadi kita bisa simpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa kesengsaraan itu adalah kenyataan yang wajar yang dialami oleh umat manusia. Setuju ya? Jadi itu hal wajar ketika kita masih hidup di dunia ini. Ketua pikiran lino udah bangga dulu di saat di rampoi, termasuk kama parisan kesengsaraan. Kita mengalami kesengsaraan, penderitaan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Masalah ekonomi, biasa kita berpikir mau makan apa besok, ya. Tidak ada apa-apa di rumah, cicilan masih banyak, bayar uang sekolah anak, dan masalah ekonomi yang lain. Masalah kesehatan, ya. Kita sering mengeluh asam urat, sering mengeluh sakit kepala. Banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan yang kita alami dan kita tidak tahu apa nama penyakit-penyakit itu. Mudah bantu sakit di saat ini. Apalagi kalau sudah tua ya, kai-kai, nenek-nenek. Yang tua yang muda kena penyakit. Masalah sosial, ya. Kadang-kadang orang membenci kita. Tidak salah apa-apa, orang membenci. Dan bahkan mungkin juga kita iri hati. Ya. Kita punya masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Dan masih banyak lagi. Kita bangun, tidur, sudah pikir banyak masalah. Kita keluar rumah, lihat matahari terik sekali. Kenapa panas sekali? Kita bangun tidur hari Senin, aduh kerja lagi. Maja mau mikir. Ketemu lagi orang itu, aduh malasnya. Padahal waktu menganggur kita minta kerjaan, Tuhan kasih kerjaan, masih saja mengeluh, menganggap itu sebuah penderitaan, iya kan? Waktu kita masih sendiri mengeluh, aduh masih sendiri, jomblo, menderita. Tapi kalau sudah menikah, mengeluh lagi, aduh istri cerewet, anak-anak nakal, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan, penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita rasakan. Nah, kalau kita bertanya mengapa ada namanya kesengsaraan, mengapa ada timbul penderitaan? Ya, jawabannya kalau kita lihat dalam Alkitab, kesengsaraan, penderitaan itu muncul karena dosa. Karena dosa yang dialami manusia. Nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan konsekuensi dari dosa, dari pelanggaran adalah merasakan penderitaan, merasakan kesengsaraan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan ya, ternyata meskipun kita menderita, meskipun kita sengsara, tapi dalam menjalani kehidupan ini Allah masih baik loh sama kita. Tuhan itu masih mengasihi kita, masih baik pada kita. Dalam keadaan kita kematian, mengalami kematian rohani, meskipun kita sudah terputus hubungan dengan Allah, ternyata Allah masih mengizinkan manusia itu menikmati hidup. Iya kan? Menikmati hidup. Kita masih bisa makan makanan yang enak, iya toh? Daripada di Taman Eden hanya makan buah. Ya,
Sekarang kita bisa makan daging, makan pizza, spaghetti, makan mie, makan telur. Pokoknya makan makanan enak. Ya. Mama Anis posting jualan-jualannya tergiur. Mamanya Anis jauh lah. Coba dekat-dekatnya. Tapi bisa lah buatkan kita ya maksa. Kita bisa menikmati makanan-makanan. Kita bisa berkeluarga, punya suami, punya istri. Tuhan izinkan semua itu. Kita menikmati perkembangan teknologi, iya kan? Kita bisa beli HP yang bagus, kita bisa beli apa yang kita mau. Menikmati perkembangan teknologi. Itu semua kita nikmati, Bapak Ibu Saudara. Segala kenikmatan itu Tuhan izinkan di tengah-tengah kenyataan manusia sudah berdosa. Seolah-olah kehidupan ini baik-baik saja, aman-aman saja. Ya, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya yang terjadi di belakang semua ini, yang dinikmati itu hanya sementara. Semua yang kita nikmati itu hanya sementara karena kematian menanti kita di belakang. Kematian menanti kita dan kematian itu menjadi jalan kita untuk masuk neraka. Ya. Orang-orang di luar sana enak, tapi pada akhirnya mereka mati dan masuk neraka. Nah, saudara-saudara, apakah Allah membiarkan manusia dalam situasi ini? Mereka mati lalu dibinasakan masuk neraka karena upah dosa adalah maut? Tentu tidak. Tidak. Allah tidak membiarkan manusia dalam kondisi seperti ini. Allah sekali lagi menunjukkan kasih-Nya bagi manusia. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, adik-adik remaja masih ingat? Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalannya kan? Yohanes 3 ayat 16. Coba kalian hafal. Karena begitu besar. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, coba kita sama-sama kasih lantangkan suaranya. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kondisi masuk neraka, tapi Dia memberikan anaknya yang tunggal atas dasar kasih untuk menyelamatkan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Amin. Mereka yang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka hidup aman-aman enak, tapi ujung-ujungnya mati masuk neraka. Kita yang berdosa, kita yang tidak benar ini dibenarkan karena Kristus. Itu yang dikatakan dalam surat Roma tadi. Lalu, apakah orang Kristen masih mengalami penderitaan? Ketika sudah menjadi orang Kristen, ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita masih mengalami penderitaan? Masih. Penderitaan masih tetap kita alami. Seperti penderitaan-penderitaan di awal, pun juga penderitaan-penderitaan yang datang dari luar karena iman kita pada Yesus Kristus. Ya, apalagi di negeri Konoha ini ya. Negeri Konoha. Negeri Konoha ini kita minoritas, dilarang ibadah, ya toh? Diusir-usir. Apalagi dilarang bangun gereja, dipersulit izinnya. Ya. Apalagi kita dibeda-bedakan. Kalau kita dalam satu tempat kerja hanya kita sendiri orang Kristen, kadang-kadang kita tidak dihargai. Kadang-kadang hari Minggu pun kita masih dikasih tugas. Padahal kita waktu kita ibadah, kita tidak dihargai, kita tidak diperhitungkan, tidak diperhatikan. Ya mungkin kita alami ya.
di kantor di mana. Apalagi kita dipersulit untuk mengurus sesuatu. Kalau dilihat KTP-nya Kristen, dipersulit. Atau mungkin diminta bayaran. Ya, apalagi yang terjadi sekarang di mana? Di Sumatera ya. Dilarang apa? Dilarang jual babi. Aneh sekali. Jadi seolah-olah kita ini musuh dunia, saudara-saudara. Kita dimusuhi oleh seluruh dunia. Mentang-mentang kita minoritas sehingga kita dibenci seperti itu ya. Masih mau jadi orang Kristen, Bapak Ibu? Anies masih mau mengikrarkan iman di hadapan Tuhan. Melihat kenyataan hidup orang percaya yang menderita seperti ini, bagaimana? Ya. Saudara-saudara, mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka tidak bisa memahami kebenaran? Padahal sudah nyata-nyata loh. Yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Yang mana punya ajaran yang betul-betul sehat, yang mana yang tidak masuk akal. Tapi mereka tidak mampu memahami kebenaran. Ini karena apa, saudara-saudara? Karena sekali lagi kembali bahwa manusia itu berdosa dan pasti tidak mampu mengenal kebenaran. Karena yang membuat orang mengenal kebenaran, yang membuat orang bertobat itu Allah melalui tuntunan Roh Kudus, yang membuat dia mengerti dan menerima kebenaran. Sehingga inilah yang terjadi. Orang-orang di luar sana itu buta dengan kebenaran. Bahkan mereka menindas kebenaran. Bahkan mereka menindas orang-orang yang membawa kebenaran itu. Orang-orang yang memberitakan kebenaran itu mereka tindas. Padahal tidak ngapa-ngapain. Padahal mengajarkan yang baik. Tapi mereka tuduh sebagai apa? Penistaan agama. Ya, penistaan agama. Kalau mereka menerangkan, menjelek-jelekan agama kita, mereka bilang apa? Dakwah sebagai pengetahuan. Tapi kalau kita, apa dibilang? Penistaan. Luar biasa bodohnya itu. Ya. Itu yang terjadi bagi orang-orang di luar sana. Menindas kebenaran, memutarbalikkan kebenaran. Dan ini yang dialami oleh seluruh orang percaya. Bahkan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalaminya, para rasul mengalaminya, dan semua pengikut Kristus mengalami penderitaan. Dan pastinya kita juga mengalami penderitaan itu. Namun Bapak Ibu Saudara, persoalannya bagaimana kita merespon terhadap kesengsaraan yang dialami itu. Bagaimana respon kita? Kalau saudara berespon dengan tepat, maka yang saudara dapatkan adalah damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan. Itu yang kita dapatkan. Kalau kita berespon dengan tepat, kita akan menerima kemuliaan dari Allah. Menerima pengharapan, saudara-saudara. Pengharapan ini membuat kita tekun dalam iman. Pengharapan ini membuat kita setia melayani. Bahkan sekalipun tantangan makin berat, kita semakin tekun dan semakin tahan uji. Itu yang kita alami, saudara-saudara. Tuhan menjamin bahwa pengharapan kita dalam Kristus itu tidak mengecewakan, dan pengharapan kita juga tidak mempermalukan kita. Meskipun saat ini kita menderita, tapi pada saatnya nanti Tuhan datang, kita tidak akan dipermalukan. Karena Kristus memang nyata membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Apakah Bapak Ibu percaya? Amin. Lain lagi saudara-saudara ya, lain lagi kalau saudara menderita karena kesalahan saudara sendiri. Ya. Kalau saudara menderita karena dosa saudara sendiri, entah itu karena mencuri, membunuh, atau mungkin kita menyimpan dendam atau sakit hati terhadap orang lain, atau dosa-dosa lain yang kita lakukan. Nah, pasti itu membuat kita tidak tenang ya. Dipertanyakan itu kalau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, tapi kita nyaman-nyaman saja, kita aman-aman saja. Itu dipertanyakan, saudara-saudara. Kalau orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya,
ketika dia berbuat dosa, pasti itu akan membuat dia menderita, akan membuat dia tidak tenang dalam hidupnya. Jika seperti itu, saudara harus bertobat dan berdamai, melepaskan pengampunan. Kalau menderita karena kesalahan kita sendiri. Tapi sebagai anak-anak Allah yang mengalami kesengsaraan karena iman, karena kebenaran, yang menguatkan kita ini adalah kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita. Kasih Allah yang menguatkan kita, saudara-saudara. Sekali lagi, kasih Allah. Saudara bisa bayangkan ya, besarnya kasih Allah itu ketika Kristus mati mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Kita lihat ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah nonton film tentang kisah-kisah romantis, kisah-kisah Romeo and Juliet ya, sehidup semati ya. Kisah tentang kapal Titanic ya, pernah nonton? Ketika sang laki-laki berkorban demi kekasihnya. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kisah-kisah yang romantis tentang seseorang yang berkorban nyawa bagi orang yang dia kasih. Entah itu suami atau istri, entah itu orang tua yang mengorbankan nyawanya untuk anak-anaknya, rela mati bagi keluarganya. Dan pasti juga kan, kita pasti akan rela berkorban demi keluarga kita. Kita rela berkorban mempertaruhkan nyawa kita demi keselamatan orang-orang yang kita sayangi. Betul kan? Tapi saudara-saudara, apakah saudara mau berkorban untuk seorang yang saudara tidak kenal? Pasti saudara ragu kan? Saya tidak kenal kok saya mau berkorban untuk dia. Lebih lagi, apakah saudara mau berkorban dengan untuk seorang penjahat, seorang yang pernah menyakiti saudara, atau seseorang yang pernah membunuh anggota keluarga saudara? Apakah saudara memaafkan dia? Apakah saudara mau berkorban untuk orang itu, rela mati untuk orang yang tidak benar? Saya kira tidak ya. Susah sekali. Tidak ada orang yang mau. Bapak Ibu Saudara di sini pasti tidak mau mengorbankan diri untuk seseorang yang pernah menyakiti saudara, bahkan mungkin pernah punya kesalahan besar terhadap saudara. Tapi tahukah saudara, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Dia mati untuk kita ketika kita masih lemah. Dia mati untuk kita ketika kita menjadi orang durhaka. Dia mati mengorbankan dirinya ketika kita masih berdosa. Itu dilakukan Tuhan Yesus. Dia tidak memandang siapa kita. Kita ini orang-orang berdosa, kita ini para pembunuh karakter orang, pembunuh karakter anak-anak. Tapi dia mati untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus tidak tunggu kita menjadi orang baik baru dia mengorbankan dirinya. Iya kan? Saya kasih kesempatan jadi orang baik dulu baru saya maafkan kamu. Seperti itu kan? Tapi kalau Tuhan Yesus tidak memandang itu, dia mati untuk kita ketika kita masih durhaka, masih lemah, masih berdosa. Itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, saudara-saudara. Berkorban bagi kita. Apakah saudara-saudara menyadari kasih Allah yang begitu besar ini? Pernahkah saudara memikirkan dan menghayatinya? Pernahkah saudara merenungkan dan bahkan bersyukur atas kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita? Saudara yang mengikrarkan janji di hadapan Tuhan, sekiranya janji ini lahir dari penghayatan kasih Allah yang sudah saudara alami dalam hidup. Karena kasih Allah ini kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada duanya, saudara-saudara. Itu yang ditunjukkan Yesus bagi kita. Saudara-saudara,
Milikilah kasih Kristus dalam dirimu, sehingga engkau dimampukan untuk taat pada Tuhan. Kalau kita punya kasih Allah dalam diri kita, kita dimampukan untuk mengasihi, kita dimampukan untuk mengampuni, kita dimampukan untuk taat pada setiap kehendak-kehendak Tuhan. Kalau belum punya, saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa, minta supaya kuasa Roh Kudus menyadarkan diri saudara, supaya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti, untuk mengalami kasih Kristus dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan dimampukan untuk mengampuni. Kita dimampukan untuk merasakan kedamaian, kesejahteraan. Meskipun dalam situasi, kondisi, tekanan seberat apapun, kesengsaraan seberat apapun, itu menuntut kita pada ketekunan, pada tahan uji, pada damai sejahtera. Roh Kudus menguatkan kita.